Posisi depan Pak ya? Posisi depan. Pemain. Pemain yang tadi dia depan kan? Striker orang dunia striker back tengah kanan kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan. Naturalisasi kilat, Mauro dan Miliano langsung bidik starter timnas Indonesia. Penambahan pemain tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI, sehingga beliau perlu tahu dalam rangka persiapan timnas kita ke depan harus ada laporan. Dua pemain ini dianggap penting dan semua ada di lini serang. Karena saya juga sudah bertanya ke Pak Erik bagaimana ini gelandang serang atau dia bermain di depan lini serang. Dijawab dengan tuntas oleh beliau bahwa ini pemain yang ada di lini serang. Jadi kalau di gelandang Pak Erik bilang itu sudah dianggap oke lah ya. Biasa tampil. Nah artinya dia memang punya jam terbang. Ya ini tentu akan sangat bermanfaat bagi tim nasional Indonesia. Apakah itu U23 atau juga senior. Apalagi di U23 kita tahu sekarang ini juga krisis striker. Selain Jan Schraven, saya tidak melihat ada pemain lain yang bisa memberikan kontribusi dalam arti lain dalam urusan mencetak gol. Walaupun memang kita perlu sebenarnya paling tidak satu saja untuk masuk di gelandang. Di depan juga, di belakang juga sudah dianggap oke. Ya di bek kiri, bek kanan sudah cukup lah. Kalau di kiri bahkan itu kita sangat kuat kan. Ada Calvin Verdong di sana, ada Sain Patinama juga bisa ngisi di sana. Jadi memang oke lah. Proses naturalisasi dua talenta muda berdarah Belanda, Mauro van Beekhuizen dan Miliano Jonathan akhirnya rampung. Keduanya resmi menyandang status warga negara Indonesia WNI setelah menjalani proses yang terbilang kilat. Menandai babak baru dalam karir sepak bola mereka, tak butuh waktu lama, Mauro dan Miliano langsung mengutarakan ambisi besar menjadi starter di skuad utama timnas Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Mauro dan Miliano tampil percaya diri mengenakan jaket merah putih. Ini bukan sekadar status kewarganegaraan, ini adalah komitmen kami untuk Indonesia, ujar Mauro. Miliano menambahkan, kami ingin segera bermain, bukan hanya jadi pelengkap. Target kami jelas, starter di timnas. Proses naturalisasi keduanya memang terbilang cepat setelah mendapat rekomendasi dan dukungan penuh dari PSSI. Dokumen kewarganegaraan mereka disetujui dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kecepatan ini memicu berbagai reaksi dari publik, mulai dari pujian atas efisiensi hingga pertanyaan soal prioritas pemain lokal. Kehadiran Mauro dan Miliano tentu akan memanaskan persaingan di skuad Garuda. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk kini harus bersaing lebih ketat untuk mempertahankan posisi mereka. Publik pun mulai berspekulasi siapa yang akan tergeser. Persaingan sehat itu penting. Kalau Mauro dan Miliano memang layak jadi starter, ya harus diberi kesempatan, kata mantan pemain timnas Kurniawan Dwi Yulianto. Meski lahir dan besar di Belanda, Mauro dan Miliano menegaskan bahwa keputusan mereka bukan sekedar karir, tapi juga panggilan hati. Kami punya darah Indonesia. Ini bukan tentang meninggalkan Belanda, tapi tentang pulang ke akar, ujar Miliano. Keduanya juga berjanji akan belajar bahasa Indonesia dan budaya lokal agar bisa lebih menyatu dengan tim dan masyarakat. Kami ingin jadi bagian dari bangsa ini, bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar, kata Mauro. Dengan status WNI di tangan dan ambisi yang membara, Mauro dan Miliano tinggal menunggu panggilan resmi dari PSSI untuk bergabung dalam pemusatan latihan. Jika semua berjalan lancar, debut mereka bisa terjadi dalam laga FIFA Matchday bulan depan. Apakah mereka akan langsung jadi starter atau harus membuktikan diri terlebih dahulu di lapangan? Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini sudah punya 2 senjata baru yang siap menggebrak.